Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali kita di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai komplikasi penyakit diabetes mellitus dan bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi komplikasi. Komplikasi ini akan kita bahas secara mendetail bersama pakarnya, Dr. Santi Safril, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetik. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pakar diabetes mellitus, Dr. Santi Safril, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, diabetes. Assalamualaikum Dr. Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fitri. Pada episode yang lalu kita sudah banyak bercerita mengenai penyakit diabetes ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sedikit mengenai komplikasi. Begitu banyak komplikasi yang bisa ditimbulkan oleh penyakit diabetes ini. Tentu para pendengar kita ingin mendengar bagaimana detailnya komplikasi yang harus diawasin dari penyakit diabetes ini. Silakan Dr. Santi. Terima kasih Pak Fitri. Jadi mungkin secara garis besar, Prof, kita bisa bagi komplikasi ini dua. Komplikasi akut yang harus segera kita tangani dan komplikasi kronis yang jangka panjang yang mungkin butuh perhatian yang jangka panjang juga. Nah, untuk komplikasi akut sebenarnya kita bagi dua sebenarnya, Prof. Karena gula darah yang terlalu rendah, hipoglikemi, atau gula darah yang tinggi, hiperglikemi. Nah, kalau kita tanya mana yang lebih mengkhawatirkan yang butuh penanganan segera, kalau kita temukan seseorang dengan kesadaran menurun misalnya, Prof. Nah, pertama kali mungkin kita anggap dia sebagai hipo dulu. Kenapa begitu? Karena otak kita makannya hanya dari glukosa. Begitu gula darah rendah, tidak sampai ke otak, itu akan kalau terlambat kita mengatasi akan berakibat fatal. Ya, akan terjadi kerusakan otak yang permanen. Oleh karena itu, kalau misalnya penderita DM, mulai terjadi penurunan kesadaran, ataupun koma, kita anggap pertama kali, kalau kita belum bisa cek gula darah, kita anggap pertama kali mungkin hipo dulu. Ya, kalau dia masih bisa minum per oral, masih agak sadar, kita bisa berikan larutan gula pasir ya, bukan gula yang pengganti, bukan kayak gula tropicana atau betasol, tapi gula pasir, dan berikan 2 sendok dan 1 gelas air diminumkan kalau dia masih sadar. Nah, kalau dia memang hipo, dengan berikan larutan gula dia akan membaik, dia akan sadar, karena ada perbaikan. Tapi kalau ternyata yang kita berikan itu tidak ada perbaikan, segeralah langsung dibawa ke rumah sakit, cek gula darahnya. Mungkinan dia kena hiperglikemi, gula darah yang terlalu tinggi. Nah, itu untuk komplikasi akut yang harus segera kita tangani. Sementara komplikasi kronis itu komplikasi yang memang jangka panjang ya. Terjadinya komplikasi itu memang karena efek yang sudah lama. Karena gula darah yang tinggi berlama-lama, terjadilah komplikasi ke berbagai macam organ. Nah, kita bisa bagi dua sebenarnya, Prof. Ya, bisa mengenai mikrovaskular, pembuluh darah yang kecil, ya seperti mata, kalau mata namanya retinopati, kemudian mengenai ginjal, namanya nefropati, kemudian mengenai saraf, neuropati, atau mengenai pembuluh darah yang besar. Pembuluh darah besar kalau mengenai jantung, penyakit jantung koroner, kalau mengenai otak, stroke ya Prof. Kemudian kalau mengenai kaki, penyakit arteri perifer yang ujung-ujungnya nanti adanya luka, jadi cepat menjadi jelek, jadi borok nantinya. Ya, gangren diabetik. Jadi komplikasi itu bisa yang mulai darah besar, yang mulai darah yang kecil. Itulah secara garis besar komplikasi itu, Prof. Jadi memang kuncinya ini perdarahan yang terganggu ya, karena pembuluh darah kecil itu vaskularisasinya terganggu sehingga aliran darahnya jadi terganggu sehingga organ yang biasa dapat aliran darah jadi berkurang. Begitu kira-kira Santi ya? Ya, jadi intinya sebenarnya kalau yang terutama makrovaskular dasarnya proses aterosklerosis. Yeah. Jadi adanya gula darah yang tinggi, dia akan mengganggu namanya endotel dari pembuluh darah. Kalau terganggu disfungsi endotel, nanti gampang menumpuk lemak di sana, lama-lama dia akan numpuk, lumbat. Nah, itulah terjadi aliran darah ke organ jantung berkurang, penyakit jantung koroner, ke otak berkurang, stroke, kaki, penyakit arteri perifer. Yeah. Jadi adanya gangguan aterosklerosis pada yang komplikasi pembuluh darah yang besar. Ya, sehingga memang berisiko untuk menyerang hampir semua organ tubuh kita ya. Nah, bagaimana kalau semua dengan organ yang ada pembuluh darah bisa kena, ya. Semua organ yang ada saraf juga bisa kena. Ya, kan sering orang sakit gula ini yang luka ya, atau seperti tuka gitu ya. Nah, bagaimana bisa terjadinya itu, Dr. Santi?
Jadi kalau misalnya untuk kaki yang luka itu sebenarnya banyak faktor yang berperan sebenarnya, Prof. Ya, termasuklah faktor pembuluh darahnya, pembuluh darah yang besar, makroangiopati ya, pembuluh darah besar tadi, kemudian aliran darah sana berkurang, kalau luka nanti akibat penyembuhan juga akan terganggu, dan terjadi juga faktor saraf, neuropati. Ya, kadang-kadang pasien DM karena dia udah terganggu saraf tidak berasa, begitu luka nggak tahu, terakhir nggak disadari, akhirnya jadi infeksi, nah akhirnya jadi luka yang makin membesar yang sering terjadi. Kemudian faktor infeksi kuman ya, orang-orang DM gula darah yang tinggi itu nyaman untuk kuman untuk berkembang biak ya, menjadi bahan makanan yang aman untuk enak untuk kuman. Kemudian fungsi-fungsi daripada sel-sel pertahanan tubuh kita kayak darah putih ya kan, itu juga terganggu dengan adanya gula darah yang tinggi. Nah, faktor infeksi juga berperan. Kemudian juga faktor komplikasi lain kayak misalnya contohnya pasien DM kan kadang-kadang sudah ada gangguan mata juga. Gangguan mata kadang-kadang gampang kena trauma kadang-kadang. Itu juga faktor trauma berperan juga. Trauma pada kaki ya kan, tidak disadari ya kan. Kemudian juga ada gangguan saraf motorik misalnya, jadi gangguan keseimbangan kaki, jadi gampang terbentur gitu kan, Prof. Jadi banyak faktor yang berperan terjadinya luka pada kaki orang penyintas diabetes itu sendiri sebenarnya. Baik, sudah banyak sekali keterangan yang disampaikan Dr. Santi. Jadi bukan hanya pembuluh darah yang terganggu, juga saraf juga terganggu. Akibatnya tentu fungsi tubuh kita akan terganggu. Semoga dengan keterangan ini kita dapat terhindar dan kalaupun memang dikenai penyakit diabetes bisa terkontrol dengan baik sehingga tidak terjadi komplikasi. Terima kasih Dr. Santi, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, Prof.